Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya hari kedua tahajudnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah sudah mulai terasa badannya. Bagaimana Bu, Pak? Insya Sehat. Allah. Tetap semangat, Alhamdulillah. Kita hari kedua dan perjalanan kita menuju Ramadan insya Allah tinggal sekitar 32 hari lagi insya Allah. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, Alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih Allah berikan nikmat yang luar biasa, bisa bangun tidur, bisa sholat tahajud. Kalaupun kita belum tahajud, setelah ini insya Allah kita bisa sholat tahajud dan kita bersyukur kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kehidupan ya Bu. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Jadi kita syukuri dengan kita beribadah kepada Allah ya Bu ya. Nah, sebagaimana dulu pun di waktu yang sama di malam seperti ini, di sepertiga malam terakhir ini, Rasulullah pernah ditanya oleh istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Bu. Kenapa? Karena semalaman beliau sholat. Nah, jadi beliau sholat dengan sholat yang sangat luar biasa, yang sangat bagi manusia biasa seperti kita tidak masuk akal ya Pak, Bu ya. Nah, jadi sampai kaki beliau bengkak-bengkak, sampai yang bagi kita masyarakat awam mungkin kenapa gitu. Nah, dan Ibunda Aisyah pun pernah bertanya kepada beliau, Bu. Nah, apa yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah? Wahai suamiku, wahai Rasulullah Muhammad SAW, engkau bukannya sudah dijamin ampunan oleh Allah, sudah dijamin surga oleh Allah, apapun dosamu yang telah lalu dan yang akan datang pasti diampuni oleh Allah. Betul? Gitu kan? Nah, tapi kenapa sholat tahajudmu seperti ini? Nah, kenapa ya kalau misalkan kita sudah dijamin masuk surga sama Allah ya udah biasa aja gitu kan. Kalau misalkan iya kita kita banyak-banyak bersyukur. Ah, tapi ya berarti kita kan sudah tidak perlu se, seperti inilah gitu ya. Nah, apa jawaban dari Ibunda Rasulullah, Bu? Ya kalau misalkan siapapun dari kita ya, Bu ya, misalkan ada di antara kita yang mendapatkan jaminan, misalkan jaminan keamanan untuk melewati sebuah negara. Nah, pasti kita merasa tenang ya Bu ya. Kita merasa alhamdulillah kita sudah dapat jaminan keamanan, maka kita santai. Ibaratnya ya kita tinggal tinggal lewat gitu kan, tidak perlu was-was ada yang eh, apa menghalangi, ada yang menghalangi jalan kita dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang Rasulullah ada jaminan surga nih, Bu. Nah, gimana kalau misalkan Ibu dapat jaminan surga? Nah, kira-kira lebih semangat lagi ibadahnya, lebih banyak istighfarnya atau eh bakal biasa aja, Bu, kira-kira, Bu? Nah, coba saya tanya sama ibu-ibu semua, Bu. Hmm. Hmm. Ibu dijamin masuk surga nih, Bu. Hmm, saya yakin kita sangat-sangat bersyukur. Nah, tapi mungkin ya, Bu ya, mungkin ya. Mungkin ibadah kita sudah tidak lebih rajin daripada biasanya. Karena sifatnya manusia ya, Bu ya, sifatnya manusia itu biasanya kita akan lalai. Tapi Rasulullah ketika dijamin masuk surga, beliau lebih banyak lagi sholatnya, lebih banyak lagi istighfarnya, lebih banyak lagi ibaratnya dosa beliau dibandingkan dosa kita kan sangat-sangat jauh ya Bu ya. Mungkin beliau dosanya sudah aman seharusnya. Ini untuk apalagi istighfar gitu ya. Untuk apalagi sholat malam gitu ya.
Tapi jawaban dari Rasulullah ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah adalah, afala aku abadan syakuran, wahai Aisyah, wahai istriku, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi, sholat malamnya beliau itu adalah bentuk dari rasa syukurnya beliau karena sudah diampuni dosanya, Bu. Nah, jadi karena sudah diampuni dosanya, beliau bukan santai, tapi semakin sholat lagi. Bah, bukan lagi eh apa ya, kalau misalkan kita mungkin karena sangat ingin meminta suatu hal maka kita sholat malam udah kita dapat hal itu, kita berhenti. Ternyata beliau semakin dapat semakin sholat karena bersyukur, dapat lagi semakin sholat lagi, Masya Allah, jadi terus meningkat 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 meningkat, tidak ada grafik turunnya. Itulah dia luar biasanya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian maka dari itu kita sama-sama mengucapkan, mengirimkan sholawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya Bu ya. Sebaik baiknya manusia, semulia-mulianya insan, yang kita sangat mengharapkan syafaat beliau kelak pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah melalui syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah saya lihat pada hari ini ada beberapa orang yang pada hari sebelumnya tidak sempat hadir. Alhamdulillah hari ini hadir ya Bu ya. Alhamdulillah ini kita hari kedua. Tapi pada hari kemarin pun Alhamdulillah kita dapat banyak laporan walaupun tidak sempat ikut Zoom-nya karena terlewat bangunnya. Tapi tahajudnya tetap ya Bu. Jadi menjelang sholat subuh walaupun baru kebangun, tapi tetap tahajud Alhamdulillah. Jadi kita absen terus setiap hari ya Bu ya. Kita absen terus setiap hari agar eh, sebagai penilaian kita nanti ketika di sertifikat, nah itu apakah kita ada bolongnya, apakah kita bisa mengikuti secara keseluruhan, secara full, insya Allah. Oke. Nah, pada hari ini, Bu, pada pagi hari ini, saya harap Bapak Ibu semua bisa mengikuti sampai akhir, sampai dengan setengah empat nanti, karena eh, kita sedang menghubungi salah satu kawan kita yang insya Allah nanti akan ada penyampaian spesial dari beliau ya, Bu ya. Semoga beliau nanti bisa mengikuti di tengah-tengah Zoom. Nanti ada penyampaian spesial, Bu. Nah, apa yang spesial, Ustadz? Nah, nanti kita lihat langsung ya, Bu ya. Kita lihat langsung dari beliau, kita dengarkan langsung dari beliau, insya Allah. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang tanggal berapa, Bu, Pak? 8 Rajab. 28 Rejab, ya, Bu. 28 Rojab, besok tanggal 29 Rojab, 30 Rojab. Tidak terasa sebentar lagi kita sudah masuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban sampai dengan 29 hari. Sampai tanggal 29 setelah itu kita masuk bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan kita akan memasuki suatu zaman atau suatu musim atau suatu eh apa namanya bulan, itu ada hal yang paling penting untuk kita lakukan ya Bu ya, yakni kita tahu. Misalkan sebentar lagi mau musim dingin ya Bu, anggaplah misalnya kita tinggal di Eropa ya Bu ya, misalnya kita tinggal di kutub gitu ya. Sebentar lagi mau masuk musim dingin. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan menunggu musim dinginnya datang, tapi diam-diam saja, atau kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, Bu?
kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Siapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan tidak disiapkan, misalkan 3 bulan lagi musim dingin nih Bu, musim dingin. Nah, kita tidak ada persiapan sama sekali. Kira-kira gimana Bu jadinya? Gimana nasib kita Bu? Betulnya nanti Kedinginan. Kedinginan, Masya Allah. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kita lihat di orang-orang Eropa ya Bu ya, mereka ketika musim dingin itu kan benar-benar tidak bisa bekerja ya Bu ya. Jadi memang selama musim mereka bisa bekerja, nah itu mereka persiapkan baik dari segi dana, dari segi makanan, dari segi minuman, dari segi air dan lain sebagainya itu sudah disiapkan untuk di musim dingin Bu. Nah, untuk di musim dingin tuh dipersiapkan semuanya. Jadi ketika musim dingin karena sudah tidak bisa bekerja lagi, jadi mereka sudah siap. Nah, dari segala halnya, termasuk dananya, termasuk kebutuhan untuk makan, minum dan lain sebagainya. Nah, jadi memang persiapannya luar biasa ya Bu ya. Ah, jadi orang-orang yang tidak mempersiapkan musim dinginnya tadi dengan sebaik-baiknya, resikonya sangat-sangat besar ya Bu ya. Itu bisa sakit atau bahkan bisa sampai meninggal dunia karena memang sangat-sangat kedinginan. Nah, belum lagi makanannya, minumannya, apa perapiannya dan lain sebagainya. Karena kan nggak bisa keluar ya Bu ya, nggak bisa keluar nyari apa kayu bakar dan lain sebagainya. Berarti memang sebelum musim dingin itu harus disiapkan semuanya. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita ambil hikmahnya untuk orang Indonesia, Bu. Nah, karena orang Indonesia kita kalau misalkan kita hidup di Indonesia, alhamdulillah kita 12 bulan pun bisa kerja semuanya, Bu ya. Nah, kita bisa kerja selama 12 bulan itu setiap hari kita bisa kerja. Nah, jadi kalau misalkan tiba-tiba lah, misalkan tiba-tiba nih, oh selama 1 bulan kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Nah, ada apalah gitu ya, misalkan di lockdown kembali. Ah, itu saya yakin hampir seluruh orang Indonesia itu akan kaget, Bu. Akan kaget kenapa belum ada persiapan makannya, minumnya, dananya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita perlu ambil hikmah dari mereka. Ternyata persiapannya jauh lebih besar, Bu. Nah, luar biasa, Masya Allah. Nah, ternyata ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi, seperti misalkan terjadi ketika 2020 kemarin, tiba-tiba lockdown, nah, tiba-tiba corona. Nah, kita yang sudah terbiasa dengan mencari gaji per hari ya, Bu ya. Nah, per hari atau per bulan kaget ya karena kita belum terbiasa untuk menyiapkan eh apa yang kita belum nampak apa yang kita belum nampak. Nah, sementara di orang yang menghadapi musim dingin tadi karena mereka sudah terbiasa jadi mereka tahu oh ini ketika musim dingin saya nggak bisa kerja berarti saya harus menyiapkan dari sekarang. Nah, sekarang kita masukkan kasusnya bukan di musim dingin Bu, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan hadir di hadapan kita. Nah, kalau misalkan kita baru persiapannya, tadi musim dingin ya, Pak. Kita baru persiapan ketika musim dingin datang. Nah, sekarang Ramadan. Kita baru persiapan ketika Ramadan datang, Bu. Nah, jadi Ramadan sudah ada nih di depan kita. Kita sudah sahur, sudah puasa bareng dengan anak-anak kita, bareng dengan keluarga kita. Tapi belum ada persiapan nih, Bu. Nah, kira-kira gimana, Bu? kaget. Iya, berarti sekarang lebih ke hati ya, Bu ya. Kalau misalkan tadi fisik, nah sekarang lebih ke hati. Padahal di bulan Ramadan ini ada banyak hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Nah, ada banyak sekali hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada suami atau istri, kepada keluarga kita lah ya. Nah, mungkin anak-anak kita bisa ketika Ramadan kan sedang meningkat semangatnya, mereka lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah menerima cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Rasul. Tapi karena kita belum kepikiran sampai ke sana, akhirnya Ramadannya hanya terlewatkan begitu saja ya Bu ya. Nah, jadi mulai dari sekarang
Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, Bu. Sudah ada buku-buku cerita Nabi dan Rasul belum? Nah, untuk kita bacakan kepada anak-anak kita. Nah, sudah ada buku-buku hadis atau Al-Quran terjemahan di rumah kita yang bisa kita bacakan untuk anak-anak kita. Nah, sudah ada hiasan-hiasan dekorasi yang berbeda belum dari yang sebelumnya untuk di rumah kita untuk membangun suasana Ramadan yang bisa ditanamkan kepada anak-anak kita atau mungkin quote-quote bisa di-print untuk ditempel di dinding-dinding rumah kita. Nah, atau di langit-langit bisa dipenuhi dengan bintang bulan dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada persiapan yang bisa kita list. Nah, ini di rumah kita sudah belum? Nah, ketika Ramadan nanti anak kita apa yang ingin kita sampaikan? Nah, atau cucu kita apa yang ingin kita ajari? Nah, jadi sudah siap, sudah terbayang oleh diri kita. Nah, kalau kita sudah ikhtiar, tinggal kita tawakal lagi ya, Bu ya. Nah, serahin aja semuanya ke Allah. Nah, tapi kita sudah ikhtiar ya, Bu ya. Nah, bukan belum ikhtiar terus kita langsung serahin semuanya ke Allah. Oh, berarti ada yang kurang di situ ya, Bu ya. Karena step by stepnya tadi ada doanya, ada ikhtiarnya, ada tawakalnya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Jadi pada hari ini, Bu, kita akan eh, mengilmui apa yang akan hadir di hadapan kita atau yang sedang ada di hadapan kita, Bu. Nah, sama nggak rasanya kalau misalkan kita masuk ke bulan Ramadan dengan ilmu, dengan masuk ke bulan Ramadan tanpa ilmu, Bu. Nah, akan sangat-sangat berbeda ya, Bu ya. Nah, atau sekarang nggak usah lah misalkan kita lihat Ramadan, Bu. Coba kita lihat Sya'ban dengan Rajab dulu, Bu. Nah, kita eh, dua, tiga hari lagi ya. 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Nah, sekarang apa itu bulan Sya'ban? Nah, jangan-jangan selama ini kita belum tahu Sya'ban itu apa, Bu. Nah, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu yang kita belum tahu. Nah, jadi selama ini kita hanya melewati, oh ternyata ada pahala yang sangat besar di situ kalau misalkan kita melakukan ini. Oh ternyata ada amalan yang sangat besar pahalanya nih di bulan Sya'ban itu. Mungkin kita belum tahu nih, Bu. Tapi karena sekarang masih di bulan Rajab, jadi coba sekarang saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, Rajab ini tinggal 3 hari lagi ya, Bu ya. Tinggal 2 atau 3 hari lagi. Nah, apa yang sudah kita lakukan untuk bulan Rajab, Bu? Nah, coba kalau misalkan ada di antara ibu-ibu yang sudah melakukan atau yang minimal tahu lah. Nah, apa yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya di bulan Rajab ini, Bu? Nah, ada yang tahu, Bu, Rajab ini apa yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Atau apa yang terbayang oleh kita kalau misalnya kita mendengar kata Rajab, Bu? Nah, coba satu kata, Bu. Nah, dari Rajab ini, kalau misalkan saya minta satu kata untuk mendefinisikan Rajab, nah, apa yang terbayang sama Ibu? Pengen efek. Kenapa, Bu? Bulan Rajab, Entertain. bulan, Salah satu bulan haram. salah satu bulan haram, Bu Sis, Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang lain, bulan Rajab, apa yang terbayang, Bu? Bulannya apa mungkin atau ada hal apa di bulan Rajab? Nah, ada yang terbayang sama kita, Bu, ketika kita mendengar kata Rajab? Karena tinggal 3 hari lagi nih, Bu. Isra Mi'raj, jadi Isra Is Mi'raj. Isra Mi'raj, benar. Nah, ada lagi, Bu? Perintah untuk mengubah arah kiblat. Perintah untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada lagi, Bu? Latihan, saum.
Kenapa, Bu? Latihan saum. Latihan puasa, Masya Allah, Bu Iis. Iya, Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, ternyata setelah kita pikir-pikir, oh ternyata nggak lewat begitu aja ya, karena tinggal 3 hari lagi nih, Bu. Nah, kalau misalkan kita baru tahu lah, anggap misalkan kita baru tahu Nal ya, set, saya baru tahu nih, oh ternyata Rojab itu sebegitu luar biasanya ya. Masih ada 3 hari lagi Bu untuk kita melakukannya. Itu maksudnya jadi baiknya memang sebelum hadir itu kita sudah tahu, sebelum datang bulan Rajab kita sudah tahu Rajab ini untuk apa. Tapi karena anggaplah misalkan kita baru tahu hari ini, Bu. Kita masih ada waktu 3 hari lagi untuk mengamalkannya. Ada pahala besar apa di bulan Rajab? Atau ada amalan besar apa di bulan Rajab yang kalau kita lakukan di bulan ini itu beda pahalanya dengan di bulan-bulan yang lain. Nah, kan mungkin selama ini kita belum tahu ya, Bu. Kita hanya sekedar lewat aja. Nah, itu dia. Jadi insya Allah kita coba cari tahu nih Bu, di bulan Rajab itu ada apa sebenarnya. Nah, kalau misalkan Ramadan kita pernah sampaikan dalam Al-Quran ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 ya Bu ya. Syahrul Ramadan. Nah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan itu bulannya puasa, Syahrul Siam. Nah, Syahrul Ramadan itu bulannya berdoa untuk meminta kepada Allah. Apa nih? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Nah, bulan Ramadan juga bulannya keluarga. Nah, jadi kumpul keluarga di bulan Ramadan karena emang sesuai dengan Al-Qur'an, Bu. Nah, apa ini namanya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan seterusnya. Oh, ternyata bulan Ramadan itu berbicara tentang ini. Nah, sekarang bulan Rajab nih, Bu. Coba kita baca Al-Qur'an dari awal Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Ada nggak ketemu kata rojab, Bu? Nah, kemarin kita tanyakan juga ya, Bu. Ada nggak ketemu kata rojab, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi Surah Taubah ayat 36. 103 ayat 36. surah At-Taubah ayat 36. Nah, surah At-Taubah ayat 36. Coba kita baca, Bu. Nah, kita baca surah At-Taubah ayat 36. Itu berbicara tentang apa? Apakah memang berhubungan dengan kita saat ini atau ya udah sekedar lewat aja gitu ya? Nah, boleh sekarang kita buka surah At-Taubah ayat 36, Bu. Nah, surah Taubah ayat 36. Boleh kalau Ibu ada Quran terjemahan lebih baik. Kalau misalkan tidak, boleh dengan Quran biasa nggak apa-apa juga ya. Nah, jadi di situ ada hal yang Allah sampaikan. Apa itu? Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim al-ayah dan seterusnya. Inna sungguh tanamkan di dalam hatimu yang paling dalam. Iddatas syuhuri indallah jumlah bilangan bulan di sisi Allah. Yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah atur. Isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan dalam setahun yang tertuang di dalam kitabullah. Nah, ternyata jumlah bilangan bulan itu, Bu, itu sudah tertuang di dalam kitab Allah. Dan sependek pengetahuan kami ya, Bu ya, hanya Al-Quran yang menjelaskan ini, Bu. Hanya kitab Al-Quran yang menjelaskan bahwa bilangan bulan itu ada 12 bulan. Nah, kenapa? Karena dulu sempat ada ilmuwan yang membuat kalender 13 bulan, Bu. Nah, dulu sempat ada ilmuwan yang membuat kalender 13 bulan. Dan ternyata tidak stabil, Bu. Ternyata tidak stabil. Jadi tidak stabil, akhirnya kacau. Terjadi kekacauan dengan kalendernya itu, dengan kondisi masyarakatnya. Dan bahkan sampai sekarang kita lihat
Ada nggak Ustadz di seluruh dunia ini yang pakai 13 bulan? Ada, Bu. Apa itu? Negara Ethiopia. Nah, di Ethiopia sampai sekarang masih pakai 13 bulan, Bu. Nah, tapi mohon maaf. Nah, sekarang kita lihat kalau kita searching di Google, negara yang paling miskin di dunia adalah Ethiopia. Nah, kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan fitrahnya. Karena fitrahnya memang dunia ini diciptakan dengan 12 bulan, Bu. Ah, yauma khalaqas samawati wal ard. Sewaktu Allah ciptakan pertama kali langit dan bumi. Jadi ketika Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi ya, Bu ya. Nah, itu sudah sepasang dengan hukum waktunya, Bu. Nah, jadi pertama kali langit dan bumi diciptakan sudah sepasang dengan hukum waktunya. Nah, dalam setahun ada 12 bulan, dalam sebulan ada 4 pekan, dalam sepekan ada 7 hari, dalam sehari ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, ada waktu fajar wal fajar, ada waktu subuh was subuh idza tanaffas, ada waktu duha wad duha, ada waktu siang wan nahar, ada waktu asar wal asar, ada waktu malam wal lail. Nah, jadi memang sudah sepaket dengan waktunya ya, Bu ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal cari tahu. Nah, di dalam bulan Rajab ini ada apa? Nah, apa penjelasan Allah di situ? Nah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, Bu. Nah, itu ada 4 bulan hurum. Nah, tadi kata Bu Sis ada 4 bulan haram ya, Bu ya. Nah, kalau dalam Al-Quran kita lihat ada 4 bulan hurum. Nah, apa itu hurum, Ustaz? Nah, ini yang perlu kita cari tahu nih, Bu. Bulan hurum, apa itu? Bulan yang dimuliakan. Bulan yang kalau kita lihat, kita ambil bahasa ilmiahnya di sekarang ini ya, Bu ya, atau bahasa kekiniannya. Nah, itu bulannya introspeksi diri. Nah, bulannya evaluasi diri. Bulan refleksi atau bahasa Arabnya bulan muhasabah. Nah, jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita ya, Bu ya. Setahun itu ada 12 bulan. Nah, aku tahu kalau misalkan manusia itu memang ingin bekerja terus. Allah tahu kalau misalkan manusia itu ingin bekerja terus, bekerja terus, bekerja terus. Nah, tapi cobalah. Nah, ada waktu untuk kamu evaluasi. Nah, jadi jangan kerja terus, tapi kita tidak tahu apa makna dari kerja kita itu. Nah, coba kamu evaluasi di 4 bulan ini. Nah, coba kalau misalkan ada yang misalkan belum tercapai, nah coba dituliskan, direncanakan lagi, dievaluasi. Ada yang sudah tercapai, disyukuri, boleh juga buat apa ya, misalkan syukuran gitu ya, Bu ya, atau diceritakan. Nah, itu boleh, Bu. Jadi ketika kita dapat nikmat, boleh kita ceritakan. Nah, itu boleh, Bu. Dengan niat bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan untuk riak, tapi untuk semakin kita bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Jadi nikmat Allah itu boleh diceritakan, Bu. Nah, agar apa? Agar eh, berbagi kebahagiaan. Jadi kita ceritakan nikmat Allah, misalkan kita dapat rezeki misalkan 1 M gitu ya, Bu ya. Boleh kita ceritakan, Bu. Ceritakannya dalam bentuk apa? Kita buat syukuran di rumah atau kita berbagi makanan kepada tetangga, kepada sesama. Itu nikmat, itu adalah salah satu bentuk dari mensyukuri dengan cara tahadis tadi, Bu. Tahadus tadi. Jadi kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain. Nah, itu ya, Be. Bukan niatnya untuk sombong ya, Be. Bukan niatnya untuk pamer. Nah, jadi di 4 bulan ini, coba kamu evaluasi diri. Apa yang kira-kira sudah kamu lakukan? Apa yang kira-kira belum kamu lakukan? Dan dalam hal ini, kita lihat Rojab tadi ya, Bu ya. Itu ada di Quran surah ke-9, surah At-Taubah. Ayat 36 tadi ya. Nah,
At-Taubah, kok di surah At-Taubah? Nah, Ibu pernah dengar, Bu, di dalam Al-Quran itu kan ada 114 surah. Ada 30 juz, ada 6.236 ayat. Dari 114 surah itu ternyata ada satu surah yang berbeda nih, Bu. Ada surah yang kalau kita baca itu nggak pakai basmalah. Jadi a'udzubillahiminasyaitonirrajim langsung mulai surahnya. Nah, surah apa tuh, Bu? Taubah. Taubah. At-Taubah. Nah, sekarang pertanyaannya, kok penjelasan bulan Rajab kok di surah At-Taubah? Nah, At-Taubah. At-Taubah itu kan secara bahasa artinya taubat ya, Bu ya. Nah, jadi petunjuk Allah kepada seorang hamba yang merasa pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Nah, jadi untuk kembali kepada Allah. Nah, untuk kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang solih. Nah, kepada jalan yang seharusnya. Nah, Dari sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu yang punya dosa, coba bilang saya, Bu. Saya. Ah, saya pun Ya. juga cuci tangan lah ya, Bu ya. saya. Ah, saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini. Atau saya balik pertanyaannya, Bu. Ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak semua yang tidak punya salah, Bu? Tidak punya dosa? Nah, Ada. boleh bilang saya, Bu. Tidak. Oh, Semua. tidak. Nah, kalau misalkan ada, wah luar biasa, Bu. Masya Allah. Mungkin kita perlu berguru sama sama beliau nih. Tapi tidak mungkin ya, Bu, ya. Tidak mungkin. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, Kullu bani Adam khata'un. Kullu, setiap, semuanya, semua anak cucu Adam. Nah, ibu-ibu semua anak cucu Adam, Bu. Iya, Iya, ya. Ustaz. Oke. Nah, setiap anak cucu Adam khotoun pasti pernah berbuat salah. Khotoun, orang yang pernah berbuat salah atau bahkan orang yang sekarang kita sedang bersalah, sekarang kita sedang berdosa. Nah, tapi belum sampai di situ. Nah, jadi apa kata Rasulullah? Wa khairul khotoina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah. Nah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah At-Tawwabun. Orang yang introspeksi diri, orang yang evaluasi diri, orang yang bertaubat. Nah, orang yang beristighfar. Nah, jadi itulah dia, Bu. Jadi kita semua pasti pernah berbuat dosa, tapi sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa itu adalah orang yang eh Taubat. bertaubat, orang yang beristighfar, orang yang introspeksi diri. Nah, jadi sebentar, Bu. Nah, insya Allah sebentar lagi ada sahabat kita yang akan hadir di Zoom, Bu. Nah, kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu yang bisa buka video, kita sambil ambil sesi dokumentasi ya, Bu ya. Boleh dibuka videonya. Nah, Sama buka video sayang. boleh dibuka videonya Bapak Ibu semua. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu semua, ada yang ada yang rindu dengan Baitullah, ada yang rindu untuk ke Mekah Madinah, Bu? Ada. Rindu kan. Sangat sangat ingin ya, Bu ya. Kalau misalkan sangat ingin, boleh kita menyiapkan dari sekarang, Bu. Kita buka video. Insya Allah akan ada sahabat kita sebentar lagi hadir dan eh, insya Allah sudah sedikit nasihat dari beliau, ada masukan dari beliau, ada kata sambutan ataupun kata dukungan dari beliau.
Mohon izin sebentar. Ustadz Panji sudah hadir, Ustadz? Assalamualaikum, Ustadz Panji sudah hadir, Ustadz? Belum. Ya, Ustadz. Insya Allah, Alhamdulillah telah hadir bersama kita, guru kita, Bu. Masya Allah, luar biasa. Beliau sekarang sedang membimbing sahabat-sahabat kita, sedang membimbing saudara-saudara semuslim kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan beliau adalah ahli sirah, Bu, ahli sejarah Islam. Jadi langsung belajar sejarah Islam di tempatnya langsung. Nah, jadi beliau adalah ketua Kompas Peradaban, komunitas pengajar sirah peradaban. Nah, kita minta kata sambutan sekaligus dukungan untuk Tahajud Event 2025 langsung dari Tanah Suci Madinah. Sekarang di Madinah, Ustaz ya. Nah, Assalamualaikum Ustadz Panji. Suaranya belum terbuka, Ustaz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Alhamdulillah, kabarnya? semoga Ustadz dan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kabar baik, khair Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah sampai di Madinah, Ustaz ya? Iya, alhamdulillah sekarang baru selesai juga sholat di Masjid Nabawi. Alhamdulillah sekarang lagi di Masjid Nabawi, Ustadz. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Oh, baru sampai, Ustaz? Iya, baru tadi ada kita berangkat dari Mekah udah hampir jam sebelum asar kan, ini di sini kan baru jam 11 malam sini sekarang, Ustadz. Iya, iya, betul-betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini insya Allah para pejuang tahajud, Ustaz. Insya Allah kita istiqomah tahajud sampai menjelang Ramadan nanti, Ustaz. Nah, boleh minta nasihat mungkin sedikit dari Ustadz ataupun doa juga, Ustaz. Insya Allah kami juga sama-sama ingin juga lah ya bisa hadir berziarah ke Mekah dan Madinah, insya Allah. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Dafa yang telah memberi kita kesempatan untuk bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di sini lihat kayaknya ibu-ibu semua ya, bukan Bapak Ibu, ibu-ibu berarti ya. Ada bapak-bapaknya. Ada juga. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya salam kenal dari kita, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat dan taufik yang Allah beri kepada kita. Dan Masya Allah sekali saya baru dapat kabar dari Ustaz Dafa. Alhamdulillah, karena dasarnya yang namanya tahajud dan berbagai macam ibadah ini sebenarnya adalah ibadah yang kita mesti harus bersama-sama. Kita mesti harus bersama-sama, kalau enggak ya
nggak akan bisa. Dan ini yang sesuatu yang sangat bagus banget ya. Karena meskipun memang sholat tahajud ini merupakan hal yang sunnah gitu kan, tapi ini merupakan salah satu sunnah yang sangat jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sempat berkata ketika Ibunda Aisyah menanya apa sih yang kamu cari gitu lah kira-kira ya, apa yang kamu cari sampai lama gitu sholatnya. Jawab Rasulullah kan sangat simpel ya Bapak Ibu. Afala aku abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata sholat ini adalah bagian dari syukur kita. Semakin banyak kita mengerjakan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat di luar yang fardu, sholat-sholat sunnah, itu adalah bagian dari rasa terima kasih kita, bersyukur kita kepada Allah dengan berbagai macam limpahan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, Masya Allah. Dan kita memang pernah mendengar juga salah satu memang kisah bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan sahabat ini adalah sahabat yang dikatakan pembantu Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah tolong doakan aku agar masuk surga. Jawab Rasulullah sangat simpel, perbanyak sujudmu. Ternyata dengan kita perbanyak sujud Bapak Ibu, itu salah satu wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini sebenarnya saya berkata, sebenarnya menasihati diri sendiri sebenarnya. Yang kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberikan istiqomah, taufik. Dan lagi-lagi Bapak Ibu kita harus berjamaah, kita harus saling mengingatkan. Kita ini Bapak Ibu lemah kalau sendiri. Sesoleh apapun kita, seistiqomah apapun kita, itu pasti akan jauh lebih istiqomah, akan jauh lebih soleh ketika kita bersama-sama. Mudah-mudahan tadi target Ustaz Dafa 33 hari sampai nanti Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan nanti sebagai puncaknya, karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di tanah berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi Rajab dan Sya'ban ini adalah bulan latihan Bapak Ibu. Bulan latihan sebelum kita nanti di Ramadan memang dipaksa Allah untuk bangun, untuk sahur. Apalagi mungkin yang ibu-ibu lebih dulu mungkin bangunnya menyiapkan sahur untuk keluarga dan segala macamnya. Jadi ini bulan latihan kita, dan ini masih di ujung-ujung bulan Rajab, bulan haram ya, bulan yang ketika kita beribadah itu 2 kali lipat pahalanya daripada bulan-bulan yang lainnya, karena pada dasarnya bulan haram itu ada 4, 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Yang berturut-turut itu Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan adapun yang terpisah itu yang sekarang kita lalui, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, itu bulan Rajab. Kita dari Tanah Suci Mekah mendoakan Bapak Ibu kita semuanya, saling mendoakan insya Allah sesama umat muslim agar senantiasa beristiqomah dalam ketaatan, karena memang Rasulullah yang paling berat baginya adalah istiqomah. Karena pernah suatu ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, aku melihat ma ra'aitu syibta, aku melihat kamu itu beriuban ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, iya karena Quran surah Hud dan saudara-saudaranya buat aku beruban. Di dalam Quran surah Hud itu Bapak Ibu ada satu ayat yang Rasulullah tuh sangat berat sekali untuk menerimanya. Di ayat 112 nanti bisa kita cek. Kutipannya adalah fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu di jalan yang lurus itu. Itu Rasulullah tuh sampai beruban Bapak Ibu. Menandakan memang istiqomah itu berat. Apalagi yang program kita tahajud ini 33 hari itu berat banget Bu. Yakinlah, apalagi di awal-awal. Tapi kita insya Allah yakin ketika kita udah menyelesaikan itu atau dengan bersama-sama, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang lainnya akan lebih mudah. Itu mungkin saja Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Mohon maaf bila ada kata yang mungkin terlalu menggurui. Tentu ini kita tidak kepengen ke sana. Kita hanya saling menasihati.
saling mengingatkan sesama muslim, kita juga masih masih saling memperbaiki diri. Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Ustaz Tafa dan kita berharap program ini terus dan berharap juga peserta-pesertanya semakin istiqomah dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah juga kepada yang belum hadir atau yang belum daftar atau yang belum bergabung agar senantiasa berada dalam barisan ketaatan. Itu mungkin cukup Ustaz Tafa. Kalau misal. Baik, Ustaz. Sebelumnya main izin, Ustaz, boleh kita dokumentasi bareng dulu, Ustaz, kita foto bersama. Boleh, siap. Ya, insya Allah, Ustaz. Boleh Bapak Ibu kita dokumentasi bareng dulu. Sama-sama berharap bisa menyusul ya Bu ya. Insya Allah kita menyusul ke Mekah dan Madinah, insya Allah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, silakan dibuka videonya, sudah kameranya. Ya, 3, 2, iya. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah. Ya. Jazakumullah khairan, Ustadz Panji, luar biasa, Masya Allah, live langsung dari Madinah sekarang, Ustadz ya. Allah, amin wa iyyakum. Alhamdulillah. Doakan kami bisa menyusul ke sana, Ustadz. Insya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Insya Allah. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan, bisa dilanjutkan kembali aktivitasnya, Ustadz. Ya, izin ya Bapak Ibu, datang tiba-tiba kalau balik. Mohon maaf, afwan semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran, Ustadz, jazakumullah khairan kasiran. Nah, pinter mama. Nah, Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tadi langsung kita dengarkan nasihat langsung dari Madinah ya Bu ya, oleh beliau guru kita sekaligus sahabat kita, videonya paten. Ketua Kompas Peradaban Bu, Komunitas Pengajar Sirah Peradaban Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah tadi beliau juga sudah sampaikan ya Bu ya, jadi kita sekarang masih di bulan haram, tinggal 3 hari lagi. Nah, pahalanya ini berbeda dengan bulan setelah-setelahnya Bu, ataupun bulan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi 2 kali lipat pahalanya, 2 kali lipat juga dosanya. Nah, nah, jadi karena 2 kali lipat, maka kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan ya Bu ya. Nah, tadi kita sampaikan bahwa di surah At-Taubah tadi itu adalah artinya kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang solih. Nah, kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Nah, atau At-Taubah ini kan ada nama lain ya, Bu ya. Nah, mungkin Ibu pernah dengar apa nama lainnya At-Taubah, Bu? Surah surah apa nih, Bu? Nah, At-Taubah ini ada nama lain, surah apa, Bu? Pernah dengar, Bu? Ada di awal surahnya, Bu ya, yakni surah Baro'ah. Nah, baro'ah itu artinya pemutusan hubungan, Bu. Nah, itu memang itulah kenapa ketika kita membaca surah At-Taubah itu tidak pakai bismillah ya, Bu ya. Jadi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atum minallahi wa rasulih. Langsung ke ayatnya, Bu ya. Karena isinya itu, Bu, ya Allah, saya baca isinya merinding kita bacanya, Bu. Merinding kita bacanya, Bu. Nah, jadi memang seakan-akan kalau misalkan bos itu ingin mem-PHK karyawannya, ini Allah, gimana kalau misalkan kita di PHK oleh bos kita, Bu? Nah, tentu kita sangat-sangat sedih ya, Bu ya. Nah, ini Allah mem-PHK hambanya, Bu. Nah, gimana tuh, Bu? Allah mem-PHK hambanya, Bu. Nah, jadi Allah putuskan hubungan dengan hambanya yang disebutkan di dalam surah At-Taubah tadi, Bu. Nah, itulah kalau misalkan kita baca nggak pakai basmalah ya, Bu ya. Langsung ta'awuz, langsung mulai. Karena isinya itu benar-benar buat merinding semua, Bu. Jadi kalau basmalah itu kan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Nah, sementara isi surahnya ini Allah sedang
apa ya, sedang marah, sedang tegas, sedang memutus hubungan dengan orang-orang yang disebutkan dalam surah At-Taubah itu. Itulah kenapa kita tidak pakai basmalah ya Bu ya. Nah, jadi memang isinya itu benar-benar membuat kita introspeksi diri, apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrikin ini. Nah, jadi di dalam surah At-Taubah ini kita jangan sampai tergolong orang-orang yang musyrik ini, Bu. Nah, orang-orang yang musyrik. Nah, jadi introspeksi diri kita, Bu. Nah, introspeksi diri kita bahwa apakah kita termasuk golongan orang-orang yang musyrik, dan orang-orang yang musyrik itu disampaikan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang ya sudah pasti kalau misalkan kita lihat orang-orang yang minta kepada selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah, yang menduakan Allah itu sudah pasti ya Bu. Yang sekarang bukan itu, Bu. Nah, dalam Al-Quran, yakni orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang memecah belah agama, Bu. Memecah belah agama. Nah, jadi Islam dikelompok-kelompokkan. Oh, yang benar hanya aku kok. Itu semua itu, walaupun dia Muslim juga itu salah. Nah, yang benar hanya kelompokku, yang lainnya itu salah. Yang benar hanya golongan kami, hanya komunitas kami, yang lainnya semuanya itu salah, bahkan sampai dikafirkan. Nauzubillah min zalik. Nah, inilah yang disebutkan di dalam golongan orang-orang yang musyrik, yang bahkan Allah sebutkan langsung baroah, langsung aku PHK dia. Nah, itu Bu. Langsung aku putuskan hubungan dengan orang-orang musyrik tadi. Nah, jadi bulan Rajab ini adalah bulannya introspeksi ya Bu ya, bulannya kita untuk bertaubat. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita semoga bisa istiqomah ya Bu ya. Kita bisa istiqomah selama 33 hari ini. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan banyak kejutan-kejutan lagi insya Allah Bu. Jadi ini baru hari kedua. Jadi Bapak Ibu terus semangat. Semoga bisa terus istiqomah. Terus konsisten kita bisa sholat tahajud. Dan niatkan ini untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Amin, ini amin. untuk diri kita sendiri ya Bu ya, bukan untuk saya, bukan untuk eh, sahabat-sahabat kita, bukan untuk kawan-kawan kita yang ada di Zoom ini, bukan, tapi untuk diri kita sendiri. Kita bisa bangun tahajud, kita bisa sholat tahajud, pun kita bisa curhat sama Allah ya Bu ya. Nah, sekarang Allah sedang turun ke langit dunia nih Bu. Nah, jadi Rasulullah sampaikan ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk melihat hamba-hambanya sedang apa. Kalau ada yang berdoa, akan aku kabulkan. Ah, siapa yang sedang beristighfar akan aku ampuni. Siapa yang sedang bertaubat akan aku ampunkan. Siapa yang sedang meminta akan aku kabulkan. Siapa yang sedang apapun permasalahannya akan aku selesaikan. Nah, jadi di awal-awal tadi Bu, di awal-awal sebelum masuk Zoom tadi ya. Nah, itu kalau misalkan belum dimulai, Ibu boleh sholat tahajud dulu. Ibu boleh juga doa dulu, Bu. Nah, jadi sepanjang Zoom ini, itu harapannya Ibu bukan hanya diam, bukan hanya mendengarkan, tapi juga Ibu eh, berbicara di dalam hati. Nah, ya Allah, aku ingin ini gitu. Ya Allah, aku sedang butuh ini. Nah, kita berdoa selama tahajud, selama Zoom ini ya Bu ya. Berarti kan 1 jam tuh kita berdoa tuh. Nah, 1 jam itu kita meminta kepada Allah walaupun hanya di dalam hati. Nah, tapi insya Allah Allah pasti mendengarkan dan Allah akan berikan sesuai kebutuhan kita. Nah, apapun itu yang kita minta kepada Allah, selama itu maslahah untuk kita, selama itu baik untuk kita, pasti Allah akan berikan insya Allah. Nah, kalau tidak pun diberikan, berarti ada surprise, ada kejutan yang jauh lebih baik dari itu yang akan Allah berikan. Insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu semua. Silakan setelah ini boleh kita lanjutkan sholat tahajudnya, ataupun kalau misalkan kita mau tutup dengan witir, silakan kita curhat dengan Allah, kita minta doa kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, kita taubah kepada Allah. Taubah tadi kita taubat kepada Allah terhadap seluruh kesalahan kita evaluasi diri kita kembali.
Kemudian bisa kita bangunkan suami atau istri kita beserta anak-anak kita untuk kita melaksanakan sholat tahajud juga insya Allah. Ya, sebelum ditutup mungkin ada satu pertanyaan atau bukan pertanyaan lah ya, ada satu hal yang ingin didiskusikan Bu sebelum kita tutup. Nah, tafadhol Afwan silakan. Ustadz. Oh iya baik Ibu. Ustadz kalau kan ada menjelang Ustadz nyampaikan itu waktu luangnya itu mungkin usul Ustadz seperti yang Ustadz sampaikan. Murotal aja ya Ustadz. Kalau yang sekarang kan itu zikir ya Ustadz. Zikir Nah, pagi gitu. Kalau misalnya nih, ini misalnya hari pertama, juz pertama, hari kedua, juz kedua, seperti yang Ustadz sampaikan. Itu nah. jadi, kalaupun misalnya kami tilawah juga, jadi agak nyambung gitu Ustadz. Oh ya Itu baik-baik Ibu. Ustadz. Oh iya ya betul betul Bu. Insya Allah jazakillah khairan Bu Nurjuah ya. Jadi diisi dengan murotal Al-Quran sebelum mulai ya Bu ya. Nah, insya Allah Bu. Karena sekarang kita ada sekitar 32 hari lagi menjelang Ramadan, boleh sebenarnya kita azamkan satu hari satu juz Bu. One day one juz, odoj. Nah, jadi insya Allah ketika Ramadan nanti kita sebelum Ramadan kita sudah selesai khatam. Ramadan insya Allah kita khatam juga. Nah, khatam paham Quran insya Allah, paham Qurannya juga. Nah, jadi boleh kalau misalkan ibu-ibu dibaca Al-Qurannya satu juz setiap hari. Ustadz, kami sibuk Ustadz. Nah, kalau misalkan sibuk setelah ini lah Bu, kita baca. Jadi setelah ini keluar dari Zoom ini kita baca Al-Quran sampai dengan subuh insya Allah kalau kita bacanya Ar-Rahman, 'Allamal Quran, Khalaqal Insan. Insya Allah 25 menit selesai, Bu. 25 menit selesai insya Allah. Atau paling lama setengah jam insya Allah selesai satu juz. Nah, jadi sebenarnya nggak butuh waktu lama untuk selesai ya. Tinggal kita niat atau tidak, mau atau tidak itu insya Allah. Nah, baik jazakumullah khairan Bu Nurjuah. Ada lagi Bu? Boleh tanya Ustadz Oh ya silakan Bu. tentang tentang sholat witir. Sholat Hmm. witir itu kan ganjil Ustadz. Kalau apa namanya lebih dari 3 rakaat itu gimana pelaksanaannya? Oke, baik Ibu, Masya Allah. Ya, sholat malam itu Bu, itu tidak dibatasi berapapun jumlahnya. Tidak dibatasi berapapun jumlahnya. Misalkan kita sholat wajib ya Bu ya, subuh harus 2 rakaat. Kalau misalkan subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya kan udah ditentukan ya Bu ya, 2, 3, 4. Nah, Ustadz, saya lagi rajin nih Ustadz. Boleh nggak misalkan saya subuhnya 4 rakaat aja mumpung lagi rajin itu ya? Malah tidak diterima ya Bu ya. Berbeda dengan sholat malam, Masya Allah. Nah, jadi kalau misalkan duha itu kelipatan 2, sholat apalagi ya, sebelum zuhur, nah itu 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, kemudian sholat-sholat ba'diyah itu 2 rakaat. Maka sholat malam ini tidak ditentukan Bu, berapapun. 1 rakaat bisa, 2 rakaat bisa, 3 rakaat bisa, 4, 5, 6. Oh, semuanya bisa semua ya Bu ya, Masya Allah. Jadi berapapun bisa salat malam. Nah, jadi untuk witir, nah kalau untuk tahajud tadi kelipatan 2, untuk witir itu ganjil. Jadi bisa 1, 3, 5, 7, tidak ditentukan Bu berapa. Yang penting ganjil itu bisa. Nah, dan tata caranya itu ada eh yang menggunakan sekali sholat ya Bu ya. Nah, jadi misalkan 3 rakaat nih, misalkan kita ambil, itu sekali sholat. Nah, jadi satu salam, 3 rakaat itu. Nah, ada juga, boleh juga yang kita gunakan selama ini Bu, itu 2, 1. Nah, kenapa kita pakai dalil kalau Rasulullah itu sholat malamnya itu 2 rakaat dipisah. Jadi setiap 2 rakaat itu dipisah-pisah Bu. Nah, kan ada orang yang sholat tarawihnya 4, 4, 4 ya Bu ya.
Nah, tapi kita pakai dalil dia isna. Jadi setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jadi witir kan 3 Ustadz. Jadi gimana dong? Nah, boleh 3 langsung salam, atau boleh juga 2 rakaat salam baru 1 rakaat salam. Atau kalau 5 berarti seperti itu juga, Bu. Berarti 2, 2, 1. Nah, kalau 7 berarti 2, 2, 2, 1. Nah, gitu, Bu. Jadi setiap 2 rakaat salam. Ataupun kita mau sambung tadi 3 rakaat salam boleh juga. Nah, gimana sekarang di masjid kita, di musola kita pakai yang mana? Ya kita ikuti imam ya, Bu ya. Nah, nanti imam yang sudah salam kita berdiri sendiri kan tidak juga ya kita ikutkan imam yang ada di daerah kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bu Sis? Ya Ustadz, jelas, terima kasih. Oke, baik Ibu. Baik, Ibu sekalian, jazakumullah khairan telah hadir pada hari kedua ini. Semoga bisa terus istiqomah. Kalau ada salah dari diri saya sendiri dan dari godaan syaitan, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, Terima kasih, sama-sama. Ustaz.